Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Adia Zahra Insani, saya dari jurusan Pendidikan Pariwisata kelas 4B. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ukuran pemusatan data dan juga ukuran letak. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data merupakan nilai dari sekumpulan data yang mewakili kumpulan data tersebut. Dan di sini ukuran pemusatan data memiliki atau terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada min atau rata-rata, kemudian ada median, dan ada modus. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Yang selanjutnya ada min atau rata-rata hitung. Min adalah jumlah dari seluruh nilai data, baik itu populasi, sampel, maupun data kelompok, yang kemudian dibagi dengan banyaknya data. Untuk yang selanjutnya ada rumus min atau rumus untuk rata-rata hitung, yang terdiri dari rumus untuk populasi dan juga sampel. Di sini yang membedakan daripada rumus untuk populasi dan juga sampel adalah simbol dari min tersebut, yang dimana untuk populasi, simbolnya yaitu ada mu, sementara untuk rumus yang mencari sampel, mohon maaf, rumus min untuk mencari sampel ada X bar. Nah, untuk rumus mencari rata-rata untuk populasi, ada mu sama dengan sigma XI per N, yang dimana mu merupakan min atau rata-rata hitung untuk populasi, XI merupakan nilai pengamatan data QI, dan N adalah banyaknya data atau besar data populasi. Dan untuk rumus yang sampel ada X bar sama dengan sigma XI per N, yang dimana X bar sama dengan min atau rata-rata hitung untuk sampel, sigma XI merupakan nilai pengamatan data QI, N merupakan banyaknya data atau besar sampel. Dan untuk sigma XI, yaitu jumlah dari keseluruhan nilai pengamatan data QI. Untuk yang selanjutnya ada contoh soal di sini. Ada contoh soalnya yang akan saya bacakan. Hitunglah rata-rata nilai ujian dari populasi mahasiswa. Nilainya yaitu ada 63, 65, 67, 70, 73, 74, 77, 78, 81, 81, 82, 84, 88. Oke, maka dari itu mari kita masukkan atau kita distribusikan ke dalam rumus mu sama dengan sigma XI per N. Nah, di sini ada sigma XI. Sigma XI merupakan jumlah dari keseluruhan data dijumlahkan yang menghasilkan data atau nilai data sekitar 966, dan N merupakan banyaknya data. Banyaknya data yang ada pada di pertanyaan seperti itu, dan di sini banyaknya data ada sekitar 13. Maka dari itu kita distribusikan, kita masukkan ke dalam rumus yang menghasilkan mu sama dengan 966 dibagi 13 yang menghasilkan 74,30. Jadi rata-rata nilai ujian populasi mahasiswa adalah sebesar 74,30. Untuk yang selanjutnya ada contoh soal untuk mencari min atau rata-rata dari sebuah sampel. Untuk contoh soalnya adalah setiap 12 jam sekali, bagian QC pabrik minuman memeriksa 6 kaleng contoh untuk diperiksa kadar gula sintetisnya. Berikut adalah data 6 kaleng minuman contoh yang diperiksa, yaitu 13,5, 12,5, 13, 12, 11,5, dan 12,5. Mari kita distribusikan, kita masukkan ke dalam rumus X bar sama dengan sigma XI per N. Nah, di sini jumlah datanya ada 6. Kita distribusikan ke dalam rumus 13,5, 12,5, 13, 12, 11,5, dan 12,5 dibagi 6 yang menghasilkan X bar sama dengan 75 per 6, 75 dibagi 6 yang menghasilkan 12,5. Jadi, rata-rata kadar gula di dalam 6 kaleng minuman adalah sekitar 12,5%.
Untuk yang selanjutnya ada rumus min dari atau untuk data kelompok. Di sini rumus min untuk data kelompok adalah X bar sama dengan sigma FI XI dibagi sigma FI, yang dimana X bar sama dengan min atau rata-rata hitung, XI adalah nilai tengah kelas, FI adalah frekuensi ke I. Untuk yang selanjutnya ada contoh kasus untuk mencari min atau rata-rata hitung dari data kelompok. Di sini soalnya yaitu Ibu Dian merupakan seorang petugas kesehatan di suatu puskesmas. Beliau diperintahkan untuk mendata berat badan dari 45 orang pasien dengan rentang umur remaja hingga dewasa yang ada pada hari ia bekerja. Berikut data berat badan pasien. Nah, di sini data berat badan pasiennya sudah diurutkan dan di setiap eh, kelas, di setiap interval kelasnya terdapat frekuensi, yang dimana di kelas pertama ada 8 frekuensi, kelas kedua 10, kelas ketiga 15, kelas keempat 9, dan kelas kelima 3 frekuensi, yang dimana jumlah keseluruhan frekuensinya ada 45. Nah, dari sana, Ibu Dian ingin mengetahui min atau rata-rata dari berat badan keseluruhan pasien yang ada pada hari ia bekerja. Nah, untuk selanjutnya, mari kita jawab kasus dari Ibu Dian. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari nilai tengah dari setiap interval kelas, yang kemudian dilanjutkan dengan mengalihkan nilai tengah atau XI dan frekuensi atau FI. Di sini mari kita cari terlebih dahulu nilai tengah atau XI dari setiap interval kelas, yang dimana untuk kelas pertama ada 42, kelas kedua 47, kelas ketiga 52, kelas keempat 57, kelas kelima 62. Nah, setelah diketahui nilai tengah, maka kita kalikan frekuensi dikali nilai tengah atau XI. Nah, di sini ada jumlah dari perkalian FI dikali XI yang keseluruhan jumlahnya bernilai 2.285. Nah, setelah semua nilai diketahui, maka kita langsung saja distribusikan ke dalam nilai X bar sama dengan sigma FI XI dibagi sigma FI. Di sini sigma FI XI-nya kita sudah temukan yaitu 2.285, maka kita distribusikan. Kemudian dibagi jumlah keseluruhan atau sigma FI, yaitu jumlah keseluruhan frekuensi, sebesar 45. Kita distribusikan, kemudian kita jumlahkan 2.285 dibagi 45, yang menghasilkan nilai 50,78. Maka rata-rata berat badan seluruh pasien yang ada di puskesmas tersebut adalah 50,78 kg. Untuk yang selanjutnya, ada median. Median adalah nilai yang terletak di tengah-tengah dari keseluruhan nilai setelah data disusun secara urut dari nilai yang terkecil hingga nilai yang terbesar. Nah, di sini terdapat dua rumus untuk mencari median atau nilai tengah, yang di mana ada rumus median untuk data tunggal dan ada juga rumus median untuk data kelompok. Untuk rumus median data tunggal, yang pertama, jika banyak data bernilai ganjil, maka rumus yang digunakan adalah med sama dengan data ke n ditambah 1 dibagi 2. Yang kedua, ada jika banyak data bernilai genap, maka rumus yang digunakan adalah data pada urutan ke-1/2 dikali n ditambah 1/2 dikali n ditambah 1. Untuk rumus median data kelompok, yaitu med, sama dengan BB ditambah I dikali 1/2 n dikurangi FCS dibagi FM, yang dimana med adalah median, BB adalah batas bawah nyata kelas yang mengandung median, I adalah interval kelas, FCS merupakan frekuensi kumulatif pada kelas sebelum kelas yang mengandung median, FM merupakan frekuensi pada kelas yang mengandung median, dan N adalah banyaknya data. Untuk yang selanjutnya, di sini ada contoh kasus median untuk data kelompok. Saya akan bacakan contoh kasusnya. Jadi, Rania adalah seorang fresh graduate yang bekerja di bagian manajemen data sebuah pabrik sepatu. Ia diperintahkan untuk mengetahui nilai tengah dari keseluruhan umur pegawai di pabrik sepatu tersebut. Di samping ini merupakan data umur para pekerja di pabrik sepatu tempat Rania bekerja.
Nah, jadi di dalam tabel ini di sampingnya sudah terdapat data daripada umur para pekerja di pabrik sepatu tempat Rania bekerja seperti itu. Ada 7 interval kelas dan jumlah keseluruhan frekuensinya 104. Kemudian frekuensi kumulatifnya di sini telah diketahui yang di mana frekuensi kumulatif itu merupakan seperti yang sudah saya jelaskan di sini, frekuensi kumulatif pada kelas sebelum kelas yang mengandung median. Mohon maaf. Jadi frekuensi kumulatif ini adalah penjumlahan yang di mana kita jumlahkan terlebih dahulu. Kalau untuk kelas yang pertama di sini tetap 18. Kemudian kita jumlahkan 18 ditambah 28 menghasilkan 46. 46 ditambah 20 menghasilkan 66. Begitupun seterusnya hingga sampai ke kelas ke-7 yang di mana bernilai 104 di sini, yang di mana nilai frekuensi kumulatifnya sama dengan keseluruhan nilai dari frekuensi. Nah, untuk itu mari kita distribusikan nilai-nilai ke dalam rumus MED sama dengan BB ditambah I dikali 1/2N dikurangi FCS dibagi FM. Nah, langkah pertama adalah kita mencari terlebih dahulu 1/2N, yang dimana N sama dengan banyaknya data atau frekuensi, jumlah keseluruhan frekuensi, yaitu 104. Maka dari itu kita distribusikan 1/2 dikali 104. Seperti itu kita distribusikan menghasilkan 52. Nah, 52 ini berarti kita jadikan sebagai median. Nah, untuk itu kita cari kelas yang mana yang mengandung median. Di sini kita lihat di kelas kedua ada 46 belum memenuhi. Di sini ada 66 belum memenuhi juga, maka dari itu mediannya ada di kelas ketiga. Di sini seperti itu. Nah, untuk itu mari kita cari batas bawah. Batas bawah merupakan batas nyata kelas yang mengandung median. Nah, di sini kelas yang mengandung median itu di kelas ketiga, berarti 26. Nah, 26 ini dikurangi 0,5 menghasilkan 25,5 seperti itu. Kemudian untuk frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif ini adalah frekuensi pada kelas sebelum kelas yang mengandung median. Nah, di sini mari kita cari frekuensi kumulatif pada kelas yang mengandung, maksudnya yang nilai sebelum yang mengandung median seperti itu ya, kan mediannya dari kelas ketiga yaitu 66, maka dari itu nilai frekuensi kumulatifnya adalah 46. Kita distribusikan ke dalam rumus. Kemudian untuk FM-nya itu merupakan frekuensi daripada kelas yang mengandung median. Di sini ada 20, kita distribusikan dan menghasilkan med sama dengan 25,5 ditambah 5 dikali 6/20 dan menghasilkan 25,5 ditambah 1,5 sama dengan 27. Maka dari itu, nilai median daripada umur para pekerja di pabrik sepatu tempat Rania bekerja adalah 27. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu distribusi frekuensi, dan pada kenyataannya nilai yang sering muncul ini tidak hanya satu nilai. Bisa saja ada 2 atau 3, atau bahkan tidak ada sama sekali, seperti itu. Untuk modus dari data tunggal, kita hanya perlu melihat nilai data yang sering muncul. Contohnya, 10 orang siswa dijadikan sebagai sampel dan diukur tinggi badannya. Hasil pengukuran tinggi badan adalah sebagai berikut: 172, 167, 180, 170, 169, 175, 165, 173, dan 170. Maka kita hanya perlu mencari nilai yang paling sering muncul. Dan di sini nilai yang paling sering muncul itu adalah 170, karena frekuensinya ada banyak, datanya ada 2 ya. Jadi modusnya yaitu 170, seperti itu. Sedangkan untuk data kelompok, maka perhitungannya menggunakan rumus mod sama dengan BB ditambah I dikali D1 dikurangi D2 dibagi D1, yang dimana mod sama dengan modus, BB merupakan batas bawah nyata kelas yang mengandung modus, I interval kelas,
D1, selisih antar frekuensi kelas yang mengandung modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. D2, selisih antar frekuensi kelas yang mengandung modus dengan frekuensi kelas setelahnya. Nah, di sini ada contoh kasus. Saya masih mengambil kasus yang sama seperti yang terdapat pada median tadi. Maka dari itu langsung saja kita distribusikan. Kita mencari terlebih dahulu nilai yang paling sering muncul ya. Di sini ada di kelas kedua, frekuensinya 28. Maka dari itu, untuk batas bawahnya berarti 21 dikurangi 0,5 menghasilkan 20,5, interval kelasnya 5, untuk D1-nya itu selisih ya, selisih frekuensi kelas yang mengandung modus dengan kelas sebelumnya. Nah, di sini 28 ke 18 berarti selisihnya sekitar 10, kita distribusikan. Kemudian untuk D2-nya selisih dari frekuensi yang mengandung modus ke kelas yang setelahnya, yaitu 28 ke kelas setelahnya 20, berarti selisihnya 8, mari kita distribusikan. Nah, di sini kita jumlahkan menghasilkan 20,5 ditambah 5 dikali 0,2. Berarti mod sama dengan 20,5 ditambah 1 yang menghasilkan modus sama dengan 21,5 yang kemudian dibulatkan menjadi 22. Maka dari itu, umur pegawai paling banyak di pabrik sepatu tersebut adalah 22 tahun. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan di sini ada quotes dari Andrew Wiles, English mathematician. Just because we can find a solution, it doesn't mean there is not one. Seperti itu. Jadi jangan hanya karena kita tidak bisa menemukan solusi, bukan berarti solusi tersebut tidak ada, seperti itu. Begitupun dalam kehidupan kita dan terutama dalam matematika. Seperti itu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.